memperkenalkan diri. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu karena telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam wawancara ini. Pekerjaan Ibu sangat berarti bagi kami dalam menyelesaikan tugas mata kuliah ini. Wawancara ini mengangkat tema tentang diskursus legislatif wakil rakyat. Melalui wawancara ini, kami ingin mengetahui bagaimana pandangan masyarakat mengenai peran wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya sebagai penyambung aspirasi masyarakat. Bagaimana penilaian masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat saat ini, serta harapan yang ingin disampaikan kepada para wakil rakyat agar dapat menjalankan amanah dengan baik. Seluruh jawaban akan kami gunakan hanya untuk kepentingan akademik sebagai bahan penyusunan tugas mata kuliah dan tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan lain. Bagaimana penilaian Ibu terhadap kinerja wakil rakyat saat ini dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat? Menurut Ibu, apakah para wakil rakyat sudah menjalankan tugas atau tanggung jawab dengan baik? Dan apa alasan yang membuat Ibu memiliki penilaian tersebut? Dewan Perwakilan Rakyat pada saat ini kan mereka adalah fungsi legislasi ya, fungsi pengawasan. Apalagi akhir-akhir ini banyak demo-demo yang dilakukan oleh masyarakat karena tidak puasnya dengan kinerja eksekutif. Itu harusnya DPR itu harus lebih mengoptimalkan kinerjanya. Misalnya ketika masyarakat menuntut agar segera disahkannya undang-undang perampasan aset, ya harus segera disahkan gitu. Sehingga ini menjadi sebuah kepuasan lah oleh masyarakat. Kemudian kalau ada undang-undang yang bertentangan atau cacat hukum, itu mesti dikaji kembali harusnya oleh Dewan. Misalnya kaitannya dengan adanya peraturan dari pemerintah kaitannya dengan undang-undang misalnya seperti itu, di mana dalam kondisi saat ini ketika biaya program yang populer dan selalu digaungkan oleh pemerintah kaitannya misalnya dengan pemberian MBG gitu kan, itu kan yang diambil itu kan 20% dari APBN untuk tupoksinya pendidikan. Jadi akhirnya kan ini menjadi sebuah tumpang tindih gitu. Itu kan akhirnya nggak bisa diregulasikan karena keterbatasan pada tumpang tindihnya undang-undang gitu kan. Adanya peraturan pemerintah terkait dengan Kepres Presiden masuk ke dalam 20% anggaran pendidikan, akhirnya dana pendidikan yang harusnya full tidak jadi full karena adanya program yang lebih diutamakan, yang lebih populer gitu. Harusnya kalau ada kritikan seperti itu, ketika ada wawancara antara masyarakat dengan anggota Dewan mempertanyakan kaitannya dengan kebijakan pemerintah, harusnya anggota Dewan itu menerima, bukan membela pemerintah, tetapi menjadi perpanjangan perpanjangan tangan masyarakat untuk bisa menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Harusnya seperti itu, bukan membela kebijakan pemerintah yang saat ini sudah merugikan masyarakat. Menurut Ibu, apa masalah atau kebutuhan masyarakat yang saat ini paling mendesak dan perlu mendapatkan perhatian serta diperjuangkan oleh wakil rakyat? Mengapa Ibu menilai masalah tersebut menjadi prioritas? Menurut saya yang paling prioritas saat ini adalah kaitannya dengan fasilitas pendidikan. Ya, karena fasilitas pendidikan itu menunjang terhadap keberhasilannya sebuah pendidikan di suatu daerah. Bayangkan pada saat ini lebih bagus gedung SPPG dan gedung koperasi desa daripada sekolah-sekolah. Bagaimana bisa menyelenggarakan pendidikan yang baik kalau fasilitasnya saja tidak baik dan sekolah itu diperbaiki? Bagaimana masyarakat Ibu memiliki harapan terhadap para wakil rakyat?
Apa harapan, kritik, ataupun masukan yang ingin Ibu sampaikan kepada wakil rakyat agar mereka dapat bekerja dengan lebih baik, lebih amanah, lebih transparan, serta lebih dekat dengan masyarakat yang mereka wakili? Ya, lebih mengutamakan aspirasi masyarakat, karena anggota dewan itu kan adalah perwakilan dari suaranya masyarakat gitu. Jadi namanya saja Dewan Perwakilan Rakyat, harusnya memang menjadi wakil dari rakyat, dari masyarakat untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Kami ingin meminta pesan dari Ibu untuk generasi muda yang ingin menjadi wakil rakyat di masa depan. Pesan atau nasihat apa yang ingin Ibu sampaikan agar mereka kelak dapat menjadi pemimpin yang jujur, amanah, bertanggung jawab, serta benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi maupun golongan. Junjung tinggi yang namanya integritas, kemudian bekerja pada tupoksi yang memang dikuasai gitu. Memang punya keahlian di bagian keuangan dan manajemen. Wawasannya hendaknya lebih luas lagi, lebih mau mendengarkan aspirasi yang ada di masyarakat. Demikian seluruh rangkaian wawancara yang dapat kami lakukan pada kesempatan ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, perhatian, serta kesediaan Ibu untuk berbagai pandangan, pengalaman, dan masukan yang sangat bermanfaat bagi kami. Semoga jawaban yang telah Ibu sampaikan dapat menjadi wawasan yang berharga dan memberikan gambaran mengenai harapan masyarakat terhadap peran wakil rakyat dalam membangun bangsa dan negara. Apabila selama proses wawancara terdapat tutur kata maupun sikap kami yang kurang berkenan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara tadi, dapat kita simpulkan bahwa masyarakat memiliki banyak banget pandangan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, dari perbedaan tadi, itu merupakan hal yang sangat wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, pada dasarnya, dari sekian banyak harapan tadi dan perbedaan pandangan tadi, masyarakat memiliki satu tujuan yang sama, yaitu ingin Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan tugasnya dan amanahnya secara jujur, bertanggung jawab, mementingkan kehidupan masyarakat, serta benar-benar mendengarkan aspirasi demokrasi dan masyarakat. Bagi generasi muda yang bercita-cita menjadi anggota DPR, maka jadikan jabatan tersebut untuk mengabdi kepada bangsa, bukan hanya sekedar untuk mengejar kedudukan. Integritas, kepedulian, dan semangat untuk melayani masyarakat adalah bekal utama untuk menjadi wakil rakyat yang dipercaya. Demikianlah hasil wawancara yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.